Shalom. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang merasakan seperti pujian tadi berkata penolong yang setia. Amin. Haleluya. Boleh kita katakan kiri dan kanan, Tuhan penolong yang setia. Dia sobat kita yang setia. Amin. Ya, di luar sana ada banyak orang yang mengaku setia tetapi tidak setia. Tetapi berbahagialah jika kita mendapatkan rekan, sahabat, keluarga, pasangan yang setia. Apalagi kita punya sobat yang setia, dialah Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah ingkar janjinya. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Allah dalam Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai 21. Boleh kita buka dulu. Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai 21, 2 ayat saja. Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama. 2 ayat ini judul perikopnya itu mengenai minyak untuk lampu. 1, 2, 3. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuh yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Kalau kita baca kitab Keluaran ini ya, dan beberapa kitab di kitab Taurat ini luar biasa Tuhan. Bahkan cara ibadah itu sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa, rapi. Sudah ada fungsi dan bagiannya masing-masing. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan menghadirkan hadirat Allah di tengah orang Israel yang sedang dalam perjalanan menempuh perjalanan yang panjang, padang gurun yang keras, ya, yang penuh dengan tantangan. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada orang Israel bahwa Tuhan hadir dimanapun mereka pergi dan berada. Dan Tuhan yang disembah orang Israel yang hadir di padang gurun, yang mengalahkan Firaun dan pasukannya, adalah Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini, yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan ada satu peraturan, tradisi, bahkan juga ketetapan, yaitu ini: pelita yang tidak boleh padam. Judul khotbah hari ini ialah pelita yang tak pernah padam. Boleh kita katakan sama-sama 2, 3. Pelita yang tak pernah padam. Menurut Anda, menurut kita di dunia modern ini, hal apa yang benar-benar tidak bisa lepas dari kita saat bepergian jauh? Yuk, mau ke Busan, ke Seoul, apa yang tidak boleh? Tidak ada. Hah? HP. Ada yang lain? Uang. Iya ya. Oke. Meskipun uang itu sudah dari zaman dulu ada ya, zaman sesudah barter ada uang zaman dulu ya. Tapi kalau di dunia modern betul uang, tapi juga yang paling susah lepasnya, ayo ngaku, saya juga ngaku ya. Tidak boleh lepas dari badan kita, handphone. Betul. Nah, secara luas, secara global, ya, handphone itu akan berguna kalau punya apa? Punya pulsa, punya data. Ini ya, ada yang punya iPhone berapa? 21 Pro belum ya? Amin ya kalau dapat belum. Handphone secanggih 30 Pro sekalipun meskipun belum ada, kalau tidak punya apa? Baterai dan tidak punya sinyal internet, maka dia sama aja kayak batu yang kita bawa kemana-mana ya. Mungkin bisa foto, tapi tidak akan berguna ya, gitu. Jawaban tadi kita semua itu benar ya, tidak ada yang salah. Intinya kita tidak boleh kehilangan sesuatu yang penting untuk bisa survive, bertahan di dunia yang keras ini, gitu. Jadi jangan lupa untuk bawa handphone kemana-mana ya, dan jangan lupa
Harus ada sinyalnya. Nah, sesungguhnya bagaikan handphone yang tidak berguna tanpa sinyal internet, tanpa pulsa, maka saya dan saudara sebenarnya tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Amin. Iya. Bagaikan handphone yang tidak bisa memiliki fungsi apa-apa semahal apapun kita beli tanpa sinyal internet, demikian pula hidup kita tidak akan berarti apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Boleh katakan dengan iman, pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Nah, di dalam pekerjaan, dalam studi kalau saya, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan, selain handphone, hal apa yang tidak kelihatan, yang tidak boleh hilang, supaya besok kita semangat lagi bersama dengan sajangnim kita, sajangnim yang baik hatinya. Apa yang tidak boleh hilang? Semangat. Yes. Nah, sebentar kita biasa berfoto, selalu Brother Andreas bilang, apa? Angkat tangan apa? Fighting kalau bahasa sini, fighting ya. Fighting spiritnya itu nggak boleh hilang. Meski kadang ya, jujur, kadang kita mengalami yang namanya burnout. Wah, tahu burnout ya? Capek pakai bingits, capek banget, Pak Pendeta. Tapi puji Tuhan yang hadir saat ini, yang ikut secara online, meskipun capek, berjuang melawan capeknya, berjuang melawan tekanan hidupnya, kita masih punya kesempatan untuk mendengar firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Meskipun ya, kadang seperti baterai tinggal 1%, udah mau teriak, sudah mau mati handphonenya. Rasanya ingin menyerah. Banyak kali cuma bantal saksinya kita berbisik, Tuhan, aku sudah mau menyerah, mau mundur, mau pulang. Tapi kalau sampai detik ini, Mei tanggal berapa hari ini? 24. Sebutkan namamu, aku masih bisa bertahan, bahkan ada di gereja saat ini. Ini bukan kuat dan gagah saya, ini semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali ke pembacaan kita. Di bangsa Israel ada tradisi ya, orang Yahudi atau orang Israel yang namanya Ner Tamid. Nah, kayak gini. Ner Tamid itu adalah tradisi untuk menjaga pelita, lampu ya, pelita supaya tetap hidup. Bukan cuma pelita di rumah, tapi secara khusus pelita di kemah suci. Jadi mereka kalau pada waktu berjalan itu, tempat ibadah mereka ada di tengah-tengah. Pernah dengar istilah tabernakel? Ya, kemah suci, kemah sembahyang itu ada di tengah-tengah, dan di sekelilingnya itulah suku-suku orang Israel. Itulah yang menjadi patokan mereka, dan tanda kehadiran Tuhan ada di kemah suci. Dan pelita lampu yang ada di situ tidak boleh padam. Nah, hari ini kita akan merenungkan rahasia di balik Ner Tamid atau pelita abadi ini, dan bagaimana kita melihat Tuhan sedang memproses bangsa Israel, termasuk saya dan saudara, bagaikan pelita dan minyak zaitun yang menghidupi pelita ini, yang jadi dia punya bahan bakar, ya, seperti itu. Yang pertama adalah, kalau kita lihat di sini mengenai minyak untuk lampu, coba kita baca lagi 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu apa? Minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Teman-teman Malaysia, apakah sama bahasa kita? Tumbuk, namanya dihancurkan, dihanguskan. Nah, ternyata pelajaran pertama yang akan kita lihat di sini, poin pertama adalah untuk menghasilkan minyak zaitun yang bagus, yang very good, best quality, dia harus mengalami proses penumbukan, ditumbuk, dihancurkan, diproses sedemikian rupa untuk menghasilkan yang namanya kemurnian. Boleh kita kembali ke slide. Jadi harus ditumbuk, dihancurkan untuk menghasilkan yang namanya kemurnian. Boleh kita katakan sama-sama, kemurnian. Duh, bagaikan emas, ada emas asli, ada emas palsu. Saya kurang tahu untuk membedakan ya, mana yang asli dan palsu. Pokoknya kalau melihat kuning ya itulah emas. Tapi orang yang ahli di gold shop gitu, mereka tahu gitu mana. Demikian juga dengan minyak zaitun ya. Perhatikan baik-baik apa yang diminta Tuhan untuk menyalakan pelita atau lampu ini supaya tetap menyala bagus adalah, Tuhan tidak meminta minyak zaitun sembarangan. Dia nggak minta minyak, ayo beli di kedai sana, enggak. Dia meminta minyak zaitun murni yang ditumbuk sehingga dapat menghasilkan minyak zaitun yang murni. Dan ternyata di zaman itu ada dua cara untuk menghasilkan minyak zaitun ya.
Cara yang pertama adalah, tidak dapat gambarnya ya saya, tapi saya jelaskan saja. Cara pertama adalah langsung masukkan buah zaitun ke dalam gilingan batu besar itu, yang kemudian ditarik oleh keledai atau oleh hewan. Mengiringkan itu. Bukan begitu suara keledai ya. Dia keliling-keliling, dan ternyata gitulah zaman dulu ya. Sampai dia tergiling. Mungkin ada yang tahu ya kalau di kampung seperti apa. Penggilingan padi misalkan ya. Nah, tapi mungkin beda dengan kita ya. Hasilnya apa? Minyaknya kan banyak loh. Karena langsung kan taruh semua, minyaknya banyak. Tapi hasilnya ternyata keruh, tidak pure, tidak murni, tidak bening minyaknya. Karena bijinya langsung hancur dan bercampur dengan ampas. Gitu. Tapi cara yang kedua, dan inilah yang diminta Tuhan, yaitu buah zaitun harus ditaruh di dalam lisung. Lumpang, apa ya? Kalau mau tumbuk beras padi gitu, apa? Sama lisung. Nah, dimasukkan ke dalam lisung itu, kemudian kalau zaman itu ternyata harus ditumbuk apa? Perlahan-lahan ya, dengan alat tradisional waktu itu. Kalau sekarang blender, kalau sekarang gampang ya. Dengan tangan, dan proses ini memakan waktu yang lama, melelahkan. Dan hasilnya juga cuma minyak yang sedikit. Beda dengan cara pertama. Cara pertama banyak, tapi keruh. Cara kedua, lama banget dan sedikit. Tapi justru minyak yang sedikit ini yang keluar dari daging buah zaitun yang ditumbuk perlahan-lahan dengan waktu yang lama, akan menghasilkan minyak yang paling bening, paling murni, paling pure. Dan ketika dia dibakar, minyak ini zaitun ya, olive oil, ketika dia ditaruh di dalam pelita, dan ketika dia dibakar, dia akan menghasilkan ya, tidak akan menghasilkan asap hitam yang mengotori ruangan. Dan ini yang sangat disukai pada masa itu, dan inilah yang dicari oleh Tuhan. Taruh di pelita, di gereja istilahnya, di rumah Tuhan pada waktu itu. Saudara yang terkasih, mengapa ada banyak kali Tuhan mengizinkan saya dan saudara mengalami proses bagaikan minyak zaitun ini? Adakah yang sementara merasa bahwa Tuhan, hari-hari ini hidup saya seperti sedang ditumbuk, dihancurkan oleh keadaan ini? Ditumbuk oleh apa? Kalau kita mau bersaksi, tidak cukup waktunya ya. Beban kerja, yuk, kalau kita mau jujur, beban kerja kita apakah overweight atau tidak? Bersyukur kalau kita lihat saat ini kita masih ada, masih bisa berdoa, bersembahyang, memuji Tuhan, masih bisa tersenyum. Boleh kita senyum? Amin. Iya. Meskipun kita sementara ditumbuk sebenarnya, dihancurkan oleh keadaan, tapi Tuhan lewat keadaan kita, Dia, kalau saat ini engkau merasa seperti sedang ditumbuk, sedang diproses, seperti minyak zaitun ini ya, seperti daging zaitun ini, sebenarnya Tuhan tidak ingin Tuhan tidak mau menghancurkan hidup kita, bukan. Kalau Ia ingin menghancurkan hidup kita, Dia akan membiarkan kita digiling oleh roda kehidupan dunia ini. Kalau Tuhan kita seperti itu. Tapi ternyata Tuhan kita bukanlah Tuhan yang ketika Dia ciptakan ya, Dia ciptakan Febri, Dia ciptakan brother, sister di sini, Dia biarkan, bukan. Ada banyak sekarang orang yang punya paham agnostik, mungkin pernah dengar ya, yang ragu dengan Tuhan. Tuhan itu ada apa enggak? Ya sudah, gereja aja. Lo, gue gitu. Sudah. Ada orang yang semakin dia dewasa, semakin banyak proses hidup, akhirnya dia merasa saya loh yang paling tahu dengan hidup ini. Bahkan Tuhan tidak pernah tahu dengan hidup saya. Di luar sana banyak. Saudara, kalau kita sementara berada di dalam situasi seperti itu, perhatikan baik. Jangan pernah jauh daripada api Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, bagaikan handphone yang kehilangan sinyal, kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita merasa bahwa kita seperti sedang ditumbuk, dihancurkan, ada dalam proses, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Di kitab Yeremia ada ilustrasi ya, yaitu bahwa bagaikan bejana yang dibentuk oleh penjunan tanah liat. Tahu ya bejana ya? Itu.
Hidup kita seperti itu. Kini tumbuh, dihancurkan, tetapi tujuannya adalah untuk menghasilkan bencana yang baik. Karena lewat ini semua, maka karakter kita sementara dibentuk. Tuhan mau melihat yang murni itu yang muncul, bukan minyak yang gosong, minyak yang tidak baik. Tapi Tuhan mau zaitun yang terbaik, hidup persembahan yang terbaik kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya juga sementara ditumbuk saat ini ya. Beberapa teman tahu bagaimana pergumulan saya dan rekan-rekan dalam studi saat ini. Wah. Tetapi seperti minggu lalu saya khotbahkan tentang harapan itu masih ada. Meskipun secara hati kecil saya pikir bahwa sebenarnya harapan itu kayak 100% hampir tidak ada. Tetapi dalam hati saya percaya saya punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari logika saya gitu. Amin. Ya. Kalau kita mengikut Tuhan memang kita harus pakai logika, betul? Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka iman itu melampaui logika pikiran saya dan saudara. Amin. Ya. Karena ada saat kita pikir mentok, tidak ada jalan, tapi Tuhan buka jalan yang lain. Amin. Kita pikir kiri yang benar, tapi ternyata kananlah yang terbaik untuk saya dan saudara. Saya sementara mengalami hal itu bersama dengan rekan-rekan saya. Tetapi saya percaya saudara dan saya itu punya versi perjuangan kita masing-masing. Kalau engkau merasa hari ini terlalu berat, percayalah bahwa Tuhan sementara memurnikan motivasi hati kita. Engkau datang beribadah mencari Tuhan, apa tujuan? Apakah hanya untuk berkat atau benar-benar mencari aku, mencintai aku? Berkat itu adalah bonus yang Tuhan siapkan untuk saya dan saudara. Amin. Haleluya. Ingat Ayub ya. Ayub adalah orang yang paling kaya di kaumnya pada zamannya, betul? Dia punya segalanya, kebahagiaan, harta, apa lagi. Tapi ada satu saat ya, iblis minta izin ternyata kepada Allah untuk menguji Ayub. Kita tahu, wah ini luar biasa. Dalam sekejap, apa yang diusahakan hilang. Keluarga, harta benda, kambing, domba, sapi, itu ukuran kekayaan pada masa itu ya, hilang. Bahkan dia dapat sakit pada waktu itu. Istrinya yang menyakitkan lagi bilang apa? Sudah, kutukilah Tuhanmu dan matilah engkau. Wah itu betapa sakit. Tetapi dia tidak mau melakukan hal itu. Bahkan dalam Ayub 1 ayat 21, di dalam penderitaannya dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Terpujilah nama Tuhan. Dalam pergumulannya tidak ada kutukan yang keluar, tetapi justru pujian kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Ketika hidup kita ditumbuk bagaikan zaitun, apa yang keluar dari hati kita? Apakah kita akan mengeluh saja kepada Tuhan, atau justru bagaikan minyak yang murni, engkau dan saya mau tetap menyembah Tuhan? Amin. The true worshipper itu yang sementara dicari Allah, penyembah yang benar, yang mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya mau menyembah Tuhan dalam keadaan apapun juga, karena Dia adalah Tuhan yang benar. Kita percaya Dia tetap menyertai hidup kita. Amin. Poin yang kedua berikutnya adalah, ternyata pelita atau lampu ini sengaja ditempatkan di tengah malam-malam yang gelap. Ya betul. Kalau siang kayak gini kita bawa obor, kita bawa senter, torch, light, berguna atau tidak di luar sana? Tidak ya. Justru pelita itu akan berguna kalau ada di tengah kegelapan malam. Nah, di ayatnya yang ke-21 dikatakan bahwa imam harus mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Mengapa dari petang, dari sore sampai pagi? Karena di waktu malam orang Israel itu mereka tidur di kemah. Mereka dalam perjalanan ya, bukan untuk trip senang-senang, enggak. Mereka keluar dari tanah perhambaan, dari Mesir menuju ke Kanaan, ke tanah perjanjian, Promised Land. Dan dalam perjalanan itu mereka penuh dengan bahaya gitu. Bahaya binatang buas, belum dengan alam ya, dengan badai pasir misalnya, dengan musuh ya. Sehingga pada waktu malam sebenarnya ketika mereka tidur di padang gurun, mereka sementara dalam keadaan mencekam. Takut dengan binatang buas, takut dengan bencana alam, takut dengan perampok, takut dengan
orang-orang yang bisa membunuh mereka dengan pedang ya. Sehingga pada waktu malam mereka itu harus punya semacam pengingat, reminder. Mereka harus punya patokan. Di tengah mereka itu, seperti yang saya katakan tadi, itu harus ada kemah suci, tabernakel, gereja lah ya, seperti itu ya. Dan di dalam kemah suci itu ada tabut Tuhan, ada firman Allah. Dan untuk menandakan bahwa mereka masih aman, mereka harus lihat ternyata di kemah suci itu harus tetap menyala ini, pelita. Pelita itu harus tetap menyala, tidak boleh padam. Sehingga ketika orang Israel tidur, meskipun mereka berada di dalam bahaya, tapi ketika ada yang terbangun di tengah malam, mungkin karena dalam keadaan gelisah, sedang risau, sedang takut dengan binatang buas, takut dengan orang, takut dengan musuh. Tapi apabila mereka melihat ke tengah, di center ya, di tengah, di kemah suci, apinya, pelitanya tetap menyala, maka pada saat itulah hati mereka tenang karena mereka tahu bahwa penjaga Israel, Tuhan mereka, tidak pernah tertidur. Amin. Saudara, Tuhan kita tidak pernah tertidur dan meninggalkan kita. Haleluya. Boleh kita katakan dengan iman, Tuhan tak pernah tidur. Dia penjaga kita. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mazmur pasal 23, saya sangat suka Mazmur itu. Setiap hari saya dan anak saya bacakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu ayat hafalan ya buat saya dan anak saya, mengawali hari dengan itu. Karena ada kata-kata ini, ada firman Allah yang menguatkan saya dan juga saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman seperti bangsa Israel, aku tidak takut bahaya. Amin. Karena apa? Apa karena Musa? Enggak. Dia sama seperti saya dan saudara, ada saat dia takut. Ya, ada saat dia mengeluh, Tuhan, mundur saja aku. Enggak. Apakah karena Harun? Bukan. Apakah karena mereka bawa banyak perhiasan dari Mesir? Enggak. Itu semua bisa binasa, diambil seketika. Mereka tidak takut bahaya karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Musuh boleh di mana-mana, orang boleh menjahati kita, orang boleh merampas sukacita kita, tapi satu yang tidak bisa dirampas dari hidup kita yaitu penyertaan Tuhan. Amin. Sehingga ketika orang Israel bangun, mereka lihat, saya ketakutan, no, Tuhan masih ada di sana. Ketika mereka berjalan, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Ketika mereka kepanasan, ada tiang awan pada waktu siang. Ketika mereka kedinginan, ada tiang api pada waktu malam hari. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan mereka di lembah kekelaman. Ingat Yakub ya, waktu dia lari gara-gara dia menipu kakaknya Esau ya. Dia juga lari karena kesalahannya juga ya, tapi itu adalah rencana Tuhan. Saudara, adakah yang sementara merasa saya sebenarnya sementara lari dan ada di Korea? Contoh ya, lari dari masalah, lari dari kenyataan ya. Sudahlah, itu masa lalu kita. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Kalau engkau datang kepada Tuhan saat ini, Tuhan membuka tangannya dan hatinya seluas mungkin. Dia sementara menanti saya dan saudara karena dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Yakub dia lari karena mau dibunuh ya oleh kakaknya, dia takut ya. Sehingga dia sebagai seorang pelarian, perantau, sama seperti rekan-rekan sekalian yang kita semua ada di tanah yang asing, tanah perantau ya di sini. Dan dia sementara lari dari kemarahan Esau, tapi malam itu ketika dia tidur di padang yang terbuka dalam kedinginan, berbantalkan batu dalam ketakutannya di tengah kegelapan malam yang menakuti, membuat dia risau, dia merasa sendirian, ditinggalkan. Tapi justru di malam yang paling gelap itu, Tuhan datang kepadanya lewat mimpi dan membuka penglihatan, membuka visinya ke depan bahwa meskipun dia lari karena dia berdosa, tapi Tuhan tetap menyambut dia, dan justru lewat kekurangannya itu Tuhan mau membukakan bahwa dia nantinya akan menjadi pemenang. Begitu. Ya, pada waktu itu apa yang dia lihat? Tangga ya yang menghubungkan bumi dan sorga. Yakub terbangun dan berkata, sesungguhnya
ternyata Tuhan ada di tempat ini meskipun aku tidak pernah mengetahuinya. Saudara, Tuhan ada di Malaysia dan Indonesia, Tuhan yang sama ada di Korea. Dia ada di apate kita, Dia ada di kilang kita, Dia ada di perjalanan kita. Tuhan mengawasi kita, Tuhan memberkati kita siang dan malam, keluar dan masuk. Amin. Yang ketiga, selanjutnya adalah, nah supaya pelita ya kayak gini ya, pelita di kemah suci yang saya maksudkan, setiap pagi imam itu keturunan Harun itu harus membersihkan sumbu. Apa ya sumbu? Apakah bahasa kita sama sumbu? Nah, itulah yang menghasilkan, yang menghubungkan minyak dan api ya, harus ada sumbu. Jadi ternyata setiap pagi ada sumbu yang gosong, yang hangus gitu. Itu harus di-cut, dipotong, dibersihkan supaya api ini tetap menyala abangku. Ya, tetap menyala. Supaya baunya tetap enak dan api dari pelita ini tidak akan pernah padam. Saudara, sumbu gosong yang hangus yang dibersihkan oleh para imam di pelita ini bagaikan hidup kita. Sumbu yang gosong ini mungkin bagaikan kekecewaan hidup kita di masa lalu kita. Ada yang pernah kecewa, saudara? Banyak kali ya. Tapi mungkin juga kadang kita merasa kita dikecewakan, tapi ada juga banyak kali kita yang mengecewakan orang gitu. Saat ini sama-sama kita datang kepada Tuhan, saudara. Kalau kita pernah dikecewakan ataupun mengecewakan orang lain, itu adalah bagian sumbu yang gosong yang sementara dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Masa lalu kita, sakit hati kita, kepahitan kita, rasa bersalah kita, yang mungkin kita kumpulkan dari hari ke hari, ya, selama bekerja, selama berjuang. Ada kalanya mungkin hati kita digosongkan, dihanguskan oleh kata-kata kasar, ya, oleh atasan bos kita. Kalau saya lihat muka-muka yang ada di sini semuanya sudah tahan banting, cuma dengan kata-kata kasar ya. Ya, karena kita semua kuat bukan karena kekuatan gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus. Amin. Ya. Puji Tuhan ya. Di dalam kita bekerja, ada kadang-kala kita merasa dihianati teman, gitu ya. Mungkin ada perasaan, wah belum bisa membahagiakan keluarga, orang tua atau keluarga. Sudahlah, tanggalkan itu semua. Datanglah kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita berusaha memberi yang terbaik, Tuhan tahu yang lebih baik untuk saya dan saudara. Dia menyiapkan yang terbaik, sehingga lewat itu semua biarkan Roh Kudus yang memotong, yang gosong, ya, yang hangus semua masa lalu kita. Hari ini Roh Kudus datang, Dia mau memulihkan hidup saya dan saudara. Dia mau mengampuni kita kalau kita datang dengan murni mau mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga api pelita dalam hidup kita tidak akan pernah padam. Api apa yang saya maksudkan? Api iman kita. Amin. Semangat kita untuk bekerja. Kayak Musa ini ya. Dia akan tetap semangat karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Elia, seorang nabi yang besar, ya, yang hebat sampai sekarang itu. Kalau orang Israel dengar Elia, mereka akan sangat ingat ya. Karena dia pernah menurunkan berdoa dan turun api dari langit ya, membakar korban persembahan dan membakar para nabi-nabi Baal, para penyembah berhala pada waktu itu. Kemenangan yang gilang gemilang dia dapat. Namanya disanjung. Tapi ada satu saat ternyata dia pernah lari karena ketakutan, karena diancam oleh Isabel pada waktu itu ya. Dia burn out. Tapi ketika dia lari, apakah Tuhan memarahi dan langsung menghukum dia? Menghukum dia? Ternyata tidak ya. Justru Tuhan mengirimkan makanan kepada dia. Ada saat Tuhan membiarkan dia tertidur ya, dan berbicara lewat angin sepoi-sepoi yang lemah lembut. Tuhan memotong sumbu yang gosong di hati Elia dan mengisi kembali minyak rohnya, sehingga Elia yang burn out, yang lelah, yang ketakutan saat itu akhirnya kembali dipulihkan dan dia mampu berjalan 40 hari 40 malam untuk melayani Tuhan. Wow, luar biasa. Saudara, hari-hari ini kalau engkau merasa burn out, janganlah pergi ke saya lupa istilahnya ya. Ke sanalah, ke bawah tanah. Datanglah kepada Tuhan. Kalau saya bilang bawah tanah, mungkin teman-teman yang lain yang tahu ya. Underground nggak usah. Ya, cari hadirat Tuhan.
Amin. Ya. Sama seperti Elia. Dia nabi besar tapi dia pernah ketakutan kok. Dia pernah risau, tapi dia tidak pergi ke sana. Dia tidak cari Baal, tidak. Tapi dia mencari Tuhan yang hidup. Ini memang tidak mudah ya. Saya tahu ini tidak mudah. Tetapi bagikan Elia, kekuatannya dipulihkan. Kalau kita datang kepada Yesus, maka kekuatan kita akan dipulihkan berkali lipat ganda. Amin. Puji Tuhan. Berikut yang terakhir, boleh kita baca sama-sama. Oh ini dulu. Ini adik ini coba. Jangan mau kalah sama dia. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan pernah padam api iman. 2, 3. Tetap semangat. Tetap waspada. Tetap percaya. Ini kayak dia. Ini karateka dia. Kayaknya MMA meskipun masih kecil ya. Tetap waspada gitu. Menyala terus api iman kita. Saudara mau tetap menyala api imannya, amin? Amin. Berikut yang keempat. Sebelum itu, yang keempat, before. Oh ini ya, oke. Coba kita baca poin yang keempat. 1, 2, 3. Pinggang yang terikat, pelita yang tetap menyala. Kalau pada masa dulu di Israel, kalau artinya mengikat pinggang, itu berarti ada 2 hal. Sudah siap bekerja keras dan sudah siap untuk menempuh perjalanan yang jauh itu pada masa itu. Kalau sekarang teman-teman setiap hari apa tandanya? Apakah berikat pinggang atau beda-beda ya? Kalau masa winter bukan ikat pinggang, pakai coatnya. Kalau masa sekarang wah luar biasa, apalagi yang kerja di luar ya. Gosong sekalipun tetap semangat bekerja, mencari rezeki karena Tuhan bersama-sama dengan engkau. Amin. Haleluya. Nah, ternyata setelah di perjanjian baru Yesus Kristus mengambil esensi, substansi atau mengambil inti daripada tradisi pelita abadi ini, ner tamid yang saya bilang tadi, dan membawanya langsung dalam hidup kita. Dalam Lukas pasal 12 ayat 35, boleh kita buka Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 12 ayat 35. Yang sudah dapat boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya di dalam keadaan apapun juga jangan pernah lupakan Tuhan, dan biarlah pelita iman kita tetap memancar dimanapun kita pergi dan berada. Kita menjadi berkat. Amin. Berkat buat siapa? Buat keluarga kita, buat teman kita. Bawalah mereka yang masih gelap datang untuk melihat terang Tuhan yang ajaib. Datanglah ke gereja bukan untuk lihat pendeta atau kita, tidak, tapi untuk melihat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya senang sekali kalau ada yang saling mengajak untuk datang beribadah. Bukan gerejanya, organisationnya, tetapi ada Tuhan yang mau kita perkenalkan kepada orang lain supaya kita diberkati, mereka juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Masih ingat kehidupan Daniel? Tahu Daniel? Daniel di Babel ya. Dia adalah seorang yang masih muda, tapi kemudian diutus Tuhan. Dia adalah seorang tawanan ya, yang dipaksa bekerja di pemerintahan yang asing di Babel, dalam tekanan kerja yang luar biasa. Bahkan di dalam istana harusnya dia hidup enak, dia diangkat raja menjadi orang yang berkuasa di istana, tapi ada konspirasi politik di sana mau menjatuhkan Daniel karena Daniel punya skill yang hebat dan dia dianggap sebagai orang yang hebat dan dia sangat dikasihi oleh raja, sehingga rekan-rekan lawan-lawannya mau menjatuhkan dia. Tetapi apa yang dipertahankan Daniel? Integritasnya, yaitu tetap berdoa 3 kali sehari mencari Tuhan, meskipun dapat ancaman tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Dan meskipun dia harus mendapatkan hukuman ada di gua singa, tetapi karena dia punya Tuhan yang hidup, maka singa sekalipun tidak berdaya menyentuhnya. Bahkan lawan-lawan itulah yang akhirnya dimakan oleh para singa. Dan melalui kehidupan Daniel, maka di mulut raja-raja kafir seperti Darius
akhirnya boleh memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau minggu ini hidup kita terasa seperti zaitun yang sementara dihantam, ditumbuk dari segala arah. Ada yang merasa pegal-pegal tubuh ini? Ya, so pasti ya. Fisik ini ya, mulai transisi dari dingin ke panas, itu ada banyak sekali sakit ya, ada banyak sekali kurang sehat. Mungkin bukan cuma badan kita yang sakit, yang pegal, hati kita mulai rindu rumah, homesickness. Ada yang rindu rumah di sini ya. Jiwa kita mulai lelah, tapi ingatlah, dengarkanlah suara Bapa, suara Tuhan hari ini. Dia datang berbicara dan menyapa saya dan saudara. Dia menunggu kita, Dia mengasihi kita, dan Dia tidak mau api iman kita, semangat kita padam, karena Dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.